Shalom Bapak Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali di hari Minggu ibadah rumah GBI JAT. Tetap semangat untuk mendengar firman Tuhan, amin. Harus penuh dengan semangat dan roh yang menyala-nyala untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada yang mendengarkan podcast ini, mari kita persiapkan diri kita dan mari saya ajak untuk kita masuk dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini kami dapat kembali mendengar firman-Mu karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang membuat kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk kami disirami oleh kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, haleluya saudara. Firman Tuhan minggu lalu berbicara tetap percaya walau tidak melihat. Saya akan membahas sedikit, memang kecenderungan manusia harus lihat dulu, gitu ya. Harus melihat dulu, ada pembuktiannya terlebih dahulu baru bisa percaya. Kemarin juga sudah sempat disinggung, contohnya seperti Thomas. Murid-murid Yesus cerita sama Thomas bahwa kita sudah melihat Tuhan, gitu. Tetapi Thomas apakah bisa langsung percaya perkataan mereka? Enggak, saudara. Sehingga Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas lubang paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 dan ke-25. Kemudian saya ambil cerita lagi tentang Petrus ketika Yesus berjalan di atas air, di mana murid-muridnya mengira bahwa ya hantu. Kemudian Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Kemudian Petrus menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tertulis dalam kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Nah, saya bahas dua tokoh ini dalam Alkitab. Jelas bahwa Thomas tidak percaya kalau dia belum lihat. Bukan hanya itu, ia juga mau mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Itu Thomas. Kemudian Petrus. Di kalimatnya kita lihat bahwa Petrus menjawab, Tuhan, apabila engkau itu. Nah, sekarang saya tanya ya sama saudara, kalimat ini menyatakan kepercayaan penuh atau ragu-ragu? Apabila engkau itu. Kalau saya lihat, saya pelajari bahwa di sini ada keraguan, ini Tuhan atau hantu gitu ya. Sehingga tertulis bahwa Petrus menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, saya kasih contoh. Saya sudah sebulan lebih saya di luar kota. Dengan keadaan sekarang yang cukup berbeda gitu ya. Sebelum saya pergi keluar kota, sedikit kurusan, warna kulit berubah gitu ya. Nah, ketika saya pulang ke rumah, contoh aja gitu ya saudara ya, saya pulang ke rumah, ketok-ketok gitu ya, mami, Charlie pulang, misalkan gitu. Kalau mami penuh dengan yakin dan percaya bahwa, wah ini anaknya pulang, pasti mami keluar, kemudian, ya Char, tunggu ya, mami bukain pintu. Nah, itu penuh dengan percaya. Contoh kalau adanya keraguan,
Mentang-mentang agak kurusan anaknya, terus warna kulitnya agak sudah berubah gitu ya. Akhirnya mami meragukan gitu. Pas saya ketok-ketok, mami cari pulang gitu ya. Car, apabila engkau ini, waduh. Coba jawab pertanyaan mami. Kapan ulang tahun mami? Misalkan begitu ya. Jadi dites gitu ya, ini bener anak gua apa bukan gitu ya. Nah, kalimat apabila engkau itu saya lihat di sini adalah keraguan dari Petrus. Nah, saya ambil contoh dua tokoh ini karena manusia cenderung akan percaya jika sudah melihat, akan percaya jika sudah ada pembuktiannya. Nah, tetapi suatu hal yang luar biasa yang menjadi pertanyaan juga buat saya adalah perkataan Yesus dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 atau yang ke-29, di mana Yesus berbicara kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di sini yang saya lihat menjadi pertanyaan bagi setiap kita, kenapa bahagia gitu ya, nggak melihat tapi percaya. Yang sini saya dapatkan bahwa dari kalimat akhir dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Fokus kita bukan bagaimana kita bisa melihat, tetapi bagaimana aku dapat tetap percaya walau tidak melihat. Nah, ini suatu hal yang penting saudara. Jadi fokus kita sekali lagi bukan bagaimana kita bisa melihat, tetapi bagaimana aku dapat tetap percaya walau tidak melihat. Ini yang menjadi pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Kita berbahagia walaupun tidak melihat. Kenapa kita berbahagia walaupun tidak melihat? Yang saya pelajari di poin yang pertama adalah karena kita dapat merasakan kasih Allah. Walaupun kita tidak pernah melihat, tetapi saya kira percaya kita dapat merasakan kasih Allah. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukti nyata Tuhan kepada kita adalah Ia rela mati untuk kita dengan satu alasan, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan saudara. Dan kasih Tuhan tidak sampai di situ aja. Kejadian 2000 tahun yang lalu, kasih Tuhan bukan sampai di situ saja, tetapi kasih Tuhan terus kita rasakan setiap hari. Jika saudara hidup menaruh harapan kepada Tuhan, setiap hari saudara akan merasakan kasih Tuhan, perlindungan, penyertaan dalam hidup kita. Berbicara tentang kasih dan kebaikan Tuhan, saya yakin saudara juga merasakan apa yang saya rasakan, bahwa kasih-Nya begitu nyata dan dapat kita rasakan setiap hari. Tetapi berita kasih dan kebaikan Tuhan bagi saudara yang belum sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Yesus, ke gereja sih ke gereja, pelayanan sih pelayanan, tapi kita udah sungguh-sungguh belum menaruh harapan kepada Yesus? Kalau belum sampai di situ, berita kasih dan kebaikan Tuhan hanya menjadi kebingungan dalam diri kita sendiri. Apa benar ya Tuhan mengasihi aku?
Apakah benar Tuhan baik kepada aku? Padahal setiap hari kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Jika saudara yang mendengarkan podcast ini, kemudian ada timbul pertanyaan dalam hatimu, apakah aku bisa merasakan kasih Tuhan? Apakah aku bisa merasakan kebaikan Tuhan? Jawaban sederhana saya adalah datang sama Tuhan. Pasti saudara akan merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Selama sebulan ini, hampir setiap hari saya video call sama Mami. Dan tepat di minggu lalu pada saat saya video call, Mami lagi makan brownies gitu ya. Lagi makan brownies dengan pernyataan bahwa wah, browniesnya rasanya enak, gak terlalu manis, teksturnya lembut, intinya enak deh gitu ya. Setelah Mami bilang enak, saya bisa rasakan enaknya itu gak? Gak bisa. Saya cuma bisa dengar, saya cuma bisa tahu, oh rasanya enak, lembut, dan lain sebagainya. Gimana caranya saya bisa rasain? Ya saya harus pulang ke rumah dan makan browniesnya, baru saya bisa rasakan. Demikian juga mengenai kasih Tuhan. Seringkali kita cuma dengar, seringkali kita baca di Alkitab, kita tahu kasih Tuhan nyata dalam kita bisa rasakan kasih Tuhan, kita bisa rasakan kebaikan Tuhan. Caranya gimana? Saudara harus datang sama Tuhan. Saat kita datang sama Tuhan, kita akan merasakan kasih Tuhan begitu nyata bagi setiap kita. Itu di poin yang pertama. Kenapa kita berbahagia walaupun tidak melihat? Yang pertama, kita bisa merasakan kasih Allah. Yang kedua adalah karena Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah kabar bahagia bagi setiap kita. Walaupun pada saat itu kita tidak melihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib, tetapi melalui Alkitab kita sudah sangat jelas bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan pada hari ketiga kubur Yesus kosong, menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Kalau kita baca Alkitab saudara, bahwa berita kebangkitan Yesus dimanipulasi dengan pernyataan bahwa murid-murid Yesus datang mencuri ketika penjaga sedang tidur. Tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 13, saudara bisa baca di situ. Ada manipulasi berita kebangkitan Yesus. Artinya udah dari zaman Yesus berita kebangkitan itu dimanipulasi. Jadi saudara nggak usah heran gitu loh. Mau orang lain bilang apapun mengenai iman kita kepada Yesus, tetapi tidak mengurangi kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena penuh dengan iman kita percaya bahwa kesaksian-kesaksian dalam Alkitab adalah kesaksian yang benar. Amin. Satu hal juga yang harus saudara ketahui, bahwa Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Mari kita baca sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, gak cuma 12 murid, 500 orang telah menyaksikan bahwa Yesus menampakkan diri. Pernyataan saksi 2-3 orang aja udah kuat Bapak Ibu. Apalagi ditambah 500 orang menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Melihat bahwa Yesus menyatakan diri. Lebih dari 500 orang.
Jadi bagi saya nggak ada alasan untuk kita tidak percaya akan kebenaran firman ini. Jika kebangkitan Yesus adalah berita hoax gitu ya, seperti tulisan Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi di ayat yang ke-20-nya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Melalui kematian, dosa kita dihapuskan. Melalui kebangkitannya, ada pengharapan. Dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus bukan kesia-siaan. Amin. Itulah poin yang kedua. Yesus bangkit dari kematian. Di poin yang terakhir, kenapa kita berbahagia walaupun tidak melihat? Karena Ia sediakan tempat bagi kita. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Walaupun kita belum pernah lihat surga, dan banyak sekali yang saya baca, yang saya dengar mengenai tentang kesaksian tentang neraka, tentang surga, tapi kita yakin bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga jika kita terus tetap percaya dengan iman bahwa janji-janji Tuhan akan kita terima. Amin. Kita nggak pernah lihat, tetapi janji-janji Tuhan yang dapat kita terus pegang. Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Arti keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah di poin yang ketiga. Di akhir firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan dalam hatimu, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Aku diselamatkan karena percaya, bukan karena melihat. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Kita adalah orang yang berbahagia walaupun tidak melihat, karena kita bisa merasakan kasih Allah. Kita tahu berita kebangkitan Yesus dari kematian. Poin yang ketiga adalah karena kita disediakan tempat oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya tetap semangat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus terus memberkati saudara. Amin. Shalom.